Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Dan salah satunya adalah semangat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5, pelajaran ke-9, semester 2, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah, karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Pada pembahasan yang pertama ini adalah kita akan membahas sholat tarawih. Anak-anak, tahukah kalian apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dan sholat tarawih ini dikerjakan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat tarawih boleh dilakukan 8 rakaat dengan 2 kali salam, dan boleh juga 20 rakaat dengan 2 kali salam. Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Anak-anak, bagaimana cara mengerjakannya? Perlu anak-anak ketahui, pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niat. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam. Lalu ditambahkan dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir, anak-anak. Sholat witir ini sangat dianjurkan. Sholat witir sangat diutamakan. Bilangan rakaatnya ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, atau 11. Sholat tarawih memang sangat menyenangkan, sangat menggembirakan, karena mereka berduyun-duyun datang ke masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Dengan wajah gembira, mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan semuanya. Mereka berduyun-duyun untuk mendatangi masjid terdekat untuk melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih suka melaksanakannya dengan berjamaah karena memperoleh pahala 27 derajat dan lebih mensyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Artinya bangun di malam hari melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV.
Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawahul Bukhari wal Muslim. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Anak-anak, apa keutamaan sholat tarawih itu? Keutamaan sholat tarawih diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. 4. Mempererat silaturahmi kepada sesama kaum muslimin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pembahasan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau di masjid. Kegiatan tadarus Al-Quran yang umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi hari atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalkannya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad SAW dan memperbaiki bila ada kesalahan. Anak-anak, lalu bagaimana tata cara tadarus yang baik itu? Karena apa? Membaca Al-Quran itu tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku yang lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuannya. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. 3. Di tempat yang bersih dan suci. 4. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 7. Membaca Al-Quran dengan suara sedang. 8. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Anak-anak, tadarus Al-Quran sebaiknya ada yang membimbing, ada yang mendampingi oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, baik dari makhrajnya maupun tajwidnya, supaya bacaannya dapat ditingkatkan, dapat dibetulkan melalui bimbingannya jika ada yang salah dalam membaca. Lalu apa manfaat tadarus Al-Quran? Manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahmi dengan teman-temannya. Teristimewa lagi, ini dilakukan di bulan Ramadan. Semua amal kebaikan pahalanya akan dilipat gandakan. Karena bulan ini juga bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 186.
yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita bersama-sama belajar indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, sikap kebiasaan anak-anak adalah yang pertama, anak-anak selalu melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Yang kedua, anak-anak selalu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, di rumah maupun di sekolah ataupun di masjid. Dan kegiatan membaca Al-Quran ini tidak hanya dilakukan ketika bulan Ramadan saja, tetapi dibaca, dikerjakan setiap hari. Bisa setelah selesai sholat maghrib atau isya, dan bisa membaca Al-Quran bersama-sama dengan keluarganya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak, buat bapak guru, dan buat semuanya. Dan kita semuanya mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.